Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari algoritma dan dasar pemrograman dengan judul implementasi algoritma sequential searching pada berbagai kasus. Jadi pembahasan dalam topik utama dalam presentasi ini yaitu apa itu algoritma dan kedua pengaplikasian algoritma sequential searching dalam berbagai kasus. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 kasus yang saya dapatkan dari 3 jurnal yang saya dapatkan. Lalu yang pertama kita bahas dulu apa itu algoritma. Algoritma adalah metode terbatas dari sekumpulan perintah yang didefinisikan untuk menyelesaikan masalah. Algoritma memiliki kriteria tertentu di awal kondisi sebelum menjalankan algoritma. Algoritma akan berakhir jika semua kondisi awal memenuhi kriteria, dimulai dari nilai awal, kemudian kolektivitas perintah dieksekusi untuk memproses kondisi yang ditetapkan sampai menghasilkan keluaran dan menentukan kondisi akhir. Lalu materi yang pertama, algoritma sequential searching pada sistem pelayanan puskesmas menggunakan Bootstrap. Yang pertama, poin pertama, pencarian searching merupakan proses menemukan nilai tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe sama, baik bertipe dasar maupun bertipe bentukan. Sequential searching merupakan teknik pencarian data secara urut dari depan ke belakang atau dari awal sampai akhir berdasarkan key yang dicari dalam array satu dimensi. Data yang akan dicari nanti akan ditelusuri dalam semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir. Dan data yang dicari tersebut tidak perlu diurutkan terlebih dahulu apabila sampai akhir pengulangan tidak ada data yang sama. Metode penelitian. Jadi dalam materi ini menggunakan metode penelitian dari analisis, desain, code, lalu tes. Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Desain. Dalam tahapan desain ini menghasilkan rancangan yang memenuhi kebutuhan yang ditentukan selama tahapan analisis. Hasil akhirnya berupa spesifikasi rancangan yang sangat rinci sehingga mudah diwujudkan pada saat pemrograman. Yang pertama ada desain. Yang pertama DFD, yaitu data flow diagram. Jadi di sini dijelaskan dari seperti desainnya, dari desain awalnya, dari pasien, terus dicek biodata gejala penyakit, masuk ke sistem, dan sistem memberikan hasil pemeriksaan kepada pasien. Dan sistem hasil diagnosa penyakit diberikan ke bidang obat, lalu bidang obat ini memberikan input data obat, ataupun info pemakaian obat diberikan lagi ke sistem. Jadi sistemnya muter balik ini. Lalu dari petugas pemeriksaan memberikan hasil data pasien kepada sistem, dan sistem akan memberikan gejala penyakit pasien gitu. Jadi saling berkebalikan. Lalu 2 ERD, Entity Relationship Diagram. Nah, di sini ada differential diagram. Jadi dari sini ada data-datanya dari pasien tuh, data-datanya sudah diinput ini, kewasan pasien ini, lalu obat dan pengeluaran obat. Lalu kode ini untuk codingannya, pengkodian yang mengimplementasikan hasil desain ke dalam kode atau bahasa yang dimengerti oleh mesin komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman web. Pada tahap pengkodian sistem penulisan kode program merupakan tahap penerjemahan desain sistem yang telah dibuat di dalam bentuk perintah-perintah yang dimengerti komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Seperti ini bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP, database MySQL, dan implementasi Bootstrap. Lalu untuk tahap tes. Dalam tahapan tes merupakan tahap pengujian dalam model pengembangan sistem yang dibuat dengan melakukan secara berurutan pada setiap bagian-bagian agar mengurangi kendala dalam proses pemakaian dari pengguna. Pada tahapan sesudah software dibuat lalu dilakukan pengujian pada guna. Setelah program dan database selesai penulis, memilih metode pengujian sistem menggunakan black box testing dan white box testing. Hasil dan pembahasan bisa dilihat dari gambar berikut. Jadi seperti ini. Website-nya yang dibuat dari jurnal tersebut begini. Silakan lihat. Lalu ini sistem ya. Lalu ini data-data pasien yang ada di sini. Lalu berikutnya ini sini. Agak. Lalu di pengujian sistem, pengujian yang dilakukan yaitu pengujian white box dan pengujian black box. Pengujian white box seperti ini. Nah, seperti ini. Ini seperti ini. Pengujian white box digunakan untuk meyakinkan semua perintah dan kondisi pada aplikasi dieksekusi secara minimal. Pengujian white box digunakan untuk menggambarkan alur dari algoritma. Lalu pengujian black box, hal yang diuji yaitu input data obat, cari data, tambah data seperti ini, diterima atau ditolak, cari data, muncul peringatan error, diterima, ini, apakah muncul tanpa data. Lalu kesimpulannya, dari hasil pengujian sistem pelayanan puskesmas kampung Bali dengan menggunakan algoritma sequential searching dan Bootstrap berbasis PHP, data ditarik semua sebagai berikut. Satu, kesulitan dalam pencarian data pasien dapat diatasi dengan form pencarian data bagi pasien lama. Jika data ditemukan, ia terdaftar atau belum terdaftar, serta membantu pelayanan efektif dan efisien. Yang kedua, membuat sebuah sistem mencatatkan data pasien, pemeriksaan pasien, dan data obat membuat pihak puskesmas dengan mudah untuk menghasilkan data pemeriksaan yang bersifat rahasia. Yang ketiga, membuat pengelolaan lapangan puskesmas seperti data pasien, data pemeriksaan, dan data obat yang menggunakan sistem agar risiko untuk terjadinya kehilangan data tersebut untuk diminimalisir. Lalu proses belajar mengajar tradisional. Maaf, ini bukan dari bagian PPT. Oke. Lalu tujuan kedua, implementasi algoritma sequential searching untuk pencarian nomor surat pada sistem arsip elektronik. Pembahasan. Yang A, urutan algoritma sequential searching. A, pertama data melakukan perbandingan satu persatu secara berurutan dalam kumpulan data dengan data yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Ini secara basicnya sistem sequential searching. Jadi dibandingkan satu persatu datanya. Pada dasarnya pencarian ini hanya melakukan pengulangan data dari 1 sampai dengan jumlah data. Yang C, step pengulangan dibandingkan data ke I dengan data yang sedang dicari. D, apabila data sama dengan yang dicari, berarti data telah berhasil ditemukan. Sebaliknya, apabila sampai akhir melakukan pengulangan tidak ada data yang sama dengan yang dicari, berarti data tidak ada yang ditemukan. Urutan algoritma sequential searching. Yang pertama, I kurang dari 0, 2 ketemu, false, 3 selama tidak ketemu, dan I dikurang dari N dikerjakan dari 4. Jika data I, variable I, key, maka ketemu, terus jika tidak, I sama dengan I tambah 1. Jika ketemu, maka I adalah indeks dari data yang dicari. Pembahasan yang B, arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk
media sesuai dengan beberapa opsi komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, masyarakat dan masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Jadi aksi ini untuk mencari data-datanya terlebih dahulu dalam sistem algoritmanya. Jadi C, metode pengembangan sistem metode. Pengembangan sistem yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan RAD atau Rapid Application Development karena Rapid Application Development adalah salah satu metode pengembangan suatu sistem informasi dengan waktu yang relatif singkat. Siklus RAD dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Siklus gambar RAD seperti ini bisa dilihat. Perencanaan secara mengidentifikasi tujuan dan syarat informasi kita inputkan dulu, masukin semua, lalu masuk ke sini bekerja dengan pengguna untuk merancang sistem, lalu membangun sistem seperti ini. Ketika sudah mengenalkan, lalu mengimplementasinya menggunakan sistem baru. Yang pertama, workshop desain RAD. Pada fase ini yang dapat dilakukan adalah membangun dan memberikan representasi visual desain dan pola kerja kepada pengguna. Selama workshop desain RAD, pengguna merespon prototipe yang ada dan menganalisis memperbaiki modul-modul yang dirancang berdasarkan respon pengguna. Adapun flowchart dari sistem kerjanya adalah sebagai berikut. Itu sudah mulai input arsipnya dulu, lalu data arsip, kita olah, sequential searching, ditemukan. Jika tidak ditemukan, kita input arsipnya lagi, selesai. Gitu. Juga implementasi. Tahap awal bisa menginputkan data nomor dan arsip pada aplikasi arsip elektronik, lalu data yang diinputkan tersebut tersimpan dalam database. Dari database, saat pengguna ingin mencari data tertentu pada database dengan fitur pencarian buka, maka algoritma sequential searching akan bekerja mencari data sesuai dengan keyword atau kata fungsi pencarian yang diberikan oleh user. Hasil pembahasan, hasil penelitian, hasil perencanaan aplikasi untuk pencarian nomor surat pada sistem arsip elektronik dan sebagai berikut. Tentang menologin, jadi meloginnya seperti ini. Pada saat aplikasi pertama kali dijalankan, pengguna harus melakukan login. Hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat menggunakan aplikasi ini. Pada aplikasi ini terdapat dua macam level pengguna, yaitu pengguna biasa dari admin, pengguna biasa user dan admin. Pengguna dengan level user hanya dapat mengakses menu surat masuk dan surat keluar, sedangkan pengguna dengan level admin dapat mengakses keseluruhan menu dan fitur aplikasi. Admin juga dapat menambahkan akun pengguna baru. Pada aplikasi arsip elektronik ini, sistem keamanan pada menggunakan MD5 sebagai keamanan informasi pengguna. Dua menu utama. Pada menu utama juga terdapat menu bar dan status bar. Pada status bar terdapat nama pengguna yang sedang menggunakan aplikasi atau nama pengguna yang sedang login aplikasi. Seperti ini menu utamanya. Lalu tiga, menu surat masuk. Pada menu surat masuk, pengguna dapat menambahkan arsip surat masuk dengan mengklik tombol tambah lalu menunjukkan data arsip surat tersebut langsung pada tabel surat masuk. Untuk menghapus, pengguna harus memilih atau menandai baris data yang akan dihapus. Pada menu surat ini, masuk ini terdapat fitur pencarian berdasarkan nomor urut dan filter data surat masuk berdasarkan daftar yang diketikkan pada kolom pencarian. Pencarian arsip pada menu surat masuk ini menggunakan metode pencarian sequential search untuk pencarian berdasarkan nomor surat, sedangkan pada filter pencarian menggunakan pencarian standar berdasarkan query SQL. Lalu menu surat masuk seperti ini. Yang surat masuk seperti ini. Menu surat keluar seperti ini. Yang keempat, menu surat keluar. Pada menu surat keluar, ini fitur pengolahan data sama seperti surat masuk. Pada menu surat keluar ini juga terdapat fitur pencarian berdasarkan nomor urut dan filter data surat keluar berdasarkan daftar yang diketikkan pada kolom pencarian. Pencarian arsip pada menu surat keluar ini menggunakan metode pencarian sequential search. Pada menu surat masuk dan menu surat keluar, pengguna juga dapat menggunakan fasilitas pengguna dapat menampilkan berkas berupa dokumen dan foto hasil scan menggunakan scanner. Ini menu pengguna seperti ini. Dan level pengguna nama lengkap, yang password. Lalu menu backup atau restore. Pada menu ini pengguna dapat membuat backup atau cadangan data arsip surat dan menyimpannya pada media lain seperti flash disk, CD atau DVD, hard disk, dan penyimpanan elektronik lainnya. Hal ini tentu sangat bermanfaat jika suatu saat terjadi kerusakan data atau bahkan kerusakan pada komputer. Pada menu ini juga pengguna dapat memulihkan kembali data hasil backup tersebut dengan tombol restore sebelumnya file hasil backup telah dipilih dengan tombol browse. Untuk tujuh, proses backup. Pada opsi ini pengguna lebih memilih penyimpanan file backup, lokasi penyimpanan file backup dapat disimpan di hard disk, flash ataupun media penyimpanan lainnya. Jadi ini proses backup untuk menyimpan data-data yang di backup misalkan takut hapus tiba-tiba. 8, restore. Pada opsi ini pengguna mencari di mana file backup yang sebelumnya telah dibuat, lalu pengguna memilih file tersebut untuk memulai proses pemulihan atau restore data. Seperti ini untuk menyimpan file backupnya. Lalu yang kedua, pembahasan. Pertama, implementasi algoritma sequential search. Sequential searching adalah teknik pencarian data di mana data dicarian dia sudah tadi pencarian. Lalu pada fitur pencarian inilah sequential searching bekerja ketika pengguna menggunakan kata kunci pada kolom penulis sistem bekerja mencari dan menggunakan data yang pengguna yang dicari. Jika data yang dicari ada pada database, maka sistem akan memberikan data seperti jumlah. Jika ada data yang dicari, seperti ini. Namun jika data yang dicari tidak ada, maka sistem akan menampilkan pesan seperti berikut jika ada data. Ya, sistem pencarian pada sistem elektronik ini algoritma sequential searching terjadi secara real time dengan sistem melakukan pencarian secara langsung ketika pengguna selesai mengetikkan kata kunci pada kolom pencarian. Teknik ini memanfaatkan fitur Java Event atau K-Event pada kelas Java. OET Event, K-Event. Dengan teknik ini pencarian akan menjadi lebih simpel dan cepat dilakukan. Berikut cuplikan pada algoritma sequential searching yang diterapkan pada aplikasi pada gambar. Ya, seperti ini tampilan kodiannya. Seperti ini, public static. Ya, yang size array length. Seperti ini. Pada program di atas dapat dilihat metode sequential searching memiliki dua parameter yaitu array dan key, di mana array adalah kumpulan data dengan tipe integer dan key merupakan kata kunci atau data yang akan dicari pada kumpulan data tersebut. Metode merupakan sebuah instruksi atau perintah yang diberikan nomor tertentu. Dua proses kerja algoritma sequential search. Semua data yang tersimpan pada database dipanggil lalu disimpan pada array. Pada array data yang tersimpan hanya nomor surat saja karena pencarian akan dilakukan berdasarkan nomor surat saja dengan perencanaan pada box sebelumnya. Berikut proses kerja algoritma sequential searching. Yang pertama menentukan jumlah data yang tersimpan pada array, integer size, array length. Dua, melakukan pengulangan VOR sebanyak jumlah data dan melakukan pencarian secara beruntun atau sekuensial terhadap data yang tersimpan data array. For integer i sama dengan 0, i dikurangi dari size, ya. Tiga, menentukan kecocokan data yang tersimpan di array dengan kata kunci yang dicari. Key menggunakan perintah if array i sama dengan key. Jika data yang dicari ditemukan atau cocok, maka nilai akan dikembalikan dengan nilai pencarian dan pencarian dihentikan. Return array i. Jika data tidak ditemukan, maka nilai akan dikembalikan dengan ke 1 sebagai indikasi data tidak ada.
Kesimpulan, dari hasil analisa, rancangan pengujian dan implementasi program yang telah dilakukan terhadap aplikasi arsip elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut. Satu, aplikasi arsip elektronik dapat dijalankan dengan baik. Dari hasil pengujian dari berbagai aspek, aplikasi telah sesuai dengan perencanaan dan tujuan penelitian. Dua, algoritma sequential searching dapat diterapkan pada pencarian arsip berdasarkan nomor arsip dan berjalan dengan baik sesuai perencanaan. Tiga, hampir semua permasalahan pada sistem arsip manual dapat teratasi dengan adanya sistem arsip elektronik ini. Dari segi penyimpanan, pengolahan, dan proses menjadi lebih efisien. Lalu pembahasan terakhir, kombinasi algoritma sequential searching dan bubble shock pada manajemen laboratorium. Pertama, metode pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, terdiri dari pengumpulan data, lalu metode sistem testing dan deployment yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan mencapai hasil penelitian. Yang digambar seperti ini. Sebelum menjelaskan tahapan metode penelitian, menggunakan algoritma sequential searching dan proses sebagai berikut. Yang A, studi literatur memberikan pengetahuan atau wawasan dengan upaya melanjutkan penelitian yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Lalu yang B, setelah membaca beberapa studi literatur dan permasalahan ditemukan, peneliti mencoba lebih lanjut mencari tahu masalah pencarian menggunakan sequential search dan bubble shock. Yang kedua, lalu mengimplementasi kedua metode tersebut di pencarian laboratorium. Yang kedua, untuk mendapatkan hasil yang optimal penelitian maupun percobaan dengan tujuan kesehatan. Algoritma sequential searching, nah tadi kan sudah dijelaskan seperti ini, dari awal dicari satu-satu dari awal seperti ini, berdasarkan semua M, variabel I sama dengan kali, I adalah angka indeks kecil. Lalu saja dimungkin tidak menggunakan contoh. Baik, itu cara kerja dari sequential search. Ini ada dijelaskan. Lalu algoritma bubble shock ini yang berbeda. Berikut perhitungan jumlah perbandingan maksimal selama ini pada urutan metode bubble shock. N kurang 1 tambah N kurang 2 tambah N kurang 3 tambah sama dengan efisiensi ini berlaku dalam kasus terbaik terburuk dan rata-rata jika N sama dengan 5, jumlah perbandingan data adalah 5 kali 4 dibagi 2 sama dengan 10 kali. Oleh karena itu, ketika dinyatakan sebagai bit 0, kompleksitas bubble shock sama dengan 0 N1 atau 2 atau 0 atau 0 N2. Kasus terbaik adalah ketika data diurutkan sebagai keadaan urut. Nah, jadi diurutkan dulu ya. Seperti ini. Hasil dan pembahasan implementasi algoritma sequential search pada proses pencarian keyword. Sistem implementasi pencarian ini terjadi secara real time atau dilakukan secara langsung di setiap inputan keyword yang ada. Nantinya mahasiswa akan mendapatkan respons waktu secara langsung di dalam konsol Detik Log. Berikut terbilang source code pada metode ini. Ini definition oleh si waktu sequential search. Ini implementasi algoritma bubble shock pada proses sorting. Implementasi algoritma bubble shock terjadi ketika dalam proses halaman laboratorium dikunjungi dan ada hasil waktu yang diproses pada tampilan selesai di render. Dalam implementasi ini memiliki nama laboratorium yang disortir sesuai hak huruf abjad dan besar urutan. Ini sebenarnya hasil dari bubble shock seperti ini. Kombinasi algoritma sequential search dan algoritma bubble shock. Pencarian ini terjadi secara real time atau dilakukan secara langsung di setiap inputan keyword yang ada, namun perbedaannya akan menambahkan kompleksitas pada skrip yang mengharuskan proses mengumpulkan data dan pencarian data secara assembling berupa hasil respon waktu yang ditampilkan di konsol log berupa tampilan source-nya. Hasil algoritma bubble shock seperti ini. Hasil pembahasan implementasi transaksi. Sistem transaksi pemasangan dapat dilakukan ketika mahasiswa mencari sebuah laboratorium yang cocok dan tentunya sesuai dengan fakultas. Namun di samping memberikan error ketika pemasangan tidak sesuai. Seperti ini. Implementasi transaksi, namun ketika mahasiswa memasang laboratorium, maka selanjutnya mahasiswa akan diperlihatkan tampilan laboratoriumnya dengan deskripsi yang cukup lengkap supaya mahasiswa dapat paham menggunakan laboratorium. Ini laboratorium. Mahasiswa hanya memilih satu waktu dan melihat data. Mahasiswa yang memesan waktu pinjaman hanya di pukul 8 sampai dengan pukul 8 malam. Waktu laboratorium ini menunjukkan jam operasional kampus. Lalu hasil dan pembahasan hasil dari sequential search seperti ini, datanya seperti ini. Jika dikombinasikan seperti ini, pembahasan hasil menunjukkan hasil kecepatan pada pencarian antara algoritma sequential search dan bubble shock ketika serta kombinasi kedua algoritma tersebut. Dari 700 data diuji, semua memiliki waktu yang berbeda-beda di setiap data ujinya, dan dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi dapat mempermudah pencarian dengan huruf abjad yang tersusun tanpa harus melakukan kembali proses pencarian satu-satu terhadap data lainnya. Hasil pembahasan hasil waktu eksekusi sequential searching dan bubble shock memiliki informasi dalam grafik menggunakan mencari laboratorium secara bersamaan dengan kombinasi terus meningkat seiring bertambahnya jumlah data yang memiliki pencarian. Proses penginputan pencarian dengan bubble shock membutuhkan waktu cukup lama dibandingkan tidak menggunakan bubble shock yang harus diharuskan menghitung terlebih dahulu dalam pengurutan array sehingga dibutuhkan lanjut. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan di atas, hasil yang diperoleh dari 700 data yang diuji, ternyata algoritma sequential searching yang diterapkan pada proses pencarian memiliki kecepatan waktu sebesar 3 milisekund, dan bubble shock pada proses sorting memiliki kecepatan sebesar 0,036 milisekund. Sedangkan hasil kombinasi algoritma sequential searching dan bubble shock memiliki waktu sebesar 4 milisekund. Lalu itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.